Halo adik-adik, kita akan memulai ibadah persekutuan ini. Sebelumnya kita akan mengangkat pujian Tuhan Yesus aku berjanji. Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Baca Alkitab selalu bersaksi bagi maka ibu firman Tuhan aku menurut mulai sekarang sampai selamanya tetap setia padamu. Kita begini lagi. Aku berjanji jadi murid yang setia. Baca Alkitab selalu bersaksi bagi maka aku menolak firman Tuhan aku menunggu mulai sekarang sampai selamanya tetap setia padamu. Aku akan memberikan pengumuman. Yang pertama, setiap hari Minggu jam 1 dilaksanakan ibadah. Untuk kelas batita akan live YouTube. Dan untuk kelas kecil dan besar akan dilaksanakan di Zoom. Kelas kecil besar itu kelas berapa aja, Kak? Kelas kecil besar itu TK sampai kelas 6 SD. Dan setiap hari Kamis masih ada persekutuan anak. Setiap jam 6 akan dikirim melalui grup di WhatsApp. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian dari dahulu kerajaan Allah. Dari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran dan semua itu ditambah pada Haleluya, Haleluya, kita angkat begini sekarang. Jangan hati-hati. Dan semua itu ditambah padamu. Haleluya, Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati si tokoh yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hai adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Cici undang semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk hari ini yang Tuhan pimpin, sehingga kami boleh datang kepada Tuhan, beribadah di dalam persekutuan Kamis. Kalau sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong pimpin dan sertai setiap dari anak-anak Tuhan yang akan mendengarkan. Walaupun kami masing-masing beribadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap hadir di dalam ibadah kami. Oleh karena itu Tuhan tolong kami untuk bisa bersungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh pimpin waktu ke depan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, hari ini Cici akan melanjutkan firman Tuhan tentang penciptaan. Nah, kalau minggu lalu Cici sudah menceritakan tentang penciptaan dari hari 1 sampai hari yang ke-5. Nah, hari ini Cici akan membahas tentang hari ke-6, di mana Tuhan menciptakan manusia. Nah, tapi sebelumnya Cici mau nunjukin satu lagi video untuk adik-adik bisa review lagi pelajaran yang diajarkan minggu lalu. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala." dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." itulah hari ketiga. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Itulah hari keempat. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar." berfirmanlah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.
Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya, itu ya review tentang penciptaan dari hari ke-1 sampai hari ke-6. Nah, hari ini kita akan dengar firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai Kejadian pasal 2 ayat 7. Cici ulang ya adik-adik. Yang di rumah silakan dipersiapkan Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama nanti. Di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai Kejadian pasal 2 ayat 7. Sudah dibuka? Sekarang kita akan baca bersama-sama ya dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ya, jadi hari ini Cici akan lanjutkan ya, kalau di hari ke-6 Tuhan Allah menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia menurut apa? Ayat 26, berdasarkan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, ini adalah manusia ini adalah ciptaan yang istimewa ya, karena diciptakan secara khusus menurut gambar dan rupa Allah. Dan manusia ini diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri ya. Kalau dari kemarin minggu lalu kita dengar kalau Allah melakukan penciptaan dengan apa? Berfirman. Tapi yang kali ini Tuhan Allah menciptakan dengan tangannya sendiri. Tuhan Allah yang menciptakan manusia secara langsung dan dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Ya, sangat istimewa manusia diciptakan oleh Tuhan Allah sendiri. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia untuk beranak cucu, untuk bertambah banyak di bumi ini, dan manusia diberikan kuasa atas segala ciptaan yang lainnya, atas binatang di udara, di air, di darat, dan untuk segala ikan-ikan di lautan, ya Tuhan Allah memberikan kuasa tersebut kepada manusia. Lalu Allah melihat semua ciptaannya itu sangat amat baik ya. Di pasal 1 ini kita melihat ya kalau Tuhan Allah banyak sekali mengucapkan bahwa segala yang diciptakan itu adalah baik adanya. Begitupun juga dengan keberadaan kita manusia ya, baik adanya di hadapan Tuhan ya, begitu istimewa Tuhan ciptakan manusia ya. Sampai kadang kalau adik-adik pikirin ya, gimana sih ya di dalam tubuh manusia ini kan banyak organ tubuh, banyak sistem-sistem yang ada di dalam tubuh manusia ya. Gimana sih semuanya itu bisa dengan teratur bekerja hingga saat ini? Ya, kalau adik-adik tahu misalnya ada jantung, ada paru-paru, ada usus, ada otak kita ya, semua ada mata, ada telinga, ada mulut, ada hidung ya, semuanya itu Tuhan ciptakan dengan sempurna. Tuhan Allah
memberikan kita anggota-anggota tubuh yang bekerja dengan baik ya. Kalau dipikir gimana sih cara ciptanya, nggak tahu ya. Itu Tuhan Allah yang ciptakan begitu luar biasa, begitu istimewa. Ya, lalu kita baca lagi di ayat 2, di pasal 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ayat 2, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat ketiga, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ayat kelima, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ayat ke-6, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ayat ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, lalu setelah hari ke-6, di hari ke-7, Tuhan Allah berhenti dari segala pekerjaan yang telah Dia lakukan. Tuhan Allah menjadikan hari ke-7 itu sebagai hari perhentian. Ya, kalau kita tahu di hari ke-7 itu disebut sebagai hari apa? Sabat ya. Sampai hari ini kita masih tetap melakukannya ya. Kita masih menganggap hari ke-7 itu adalah hari perhentian ya. Kita masih anak-anak Tuhan sampai sekarang, yaitu kita semua masih tetap mengingat dan menguduskan hari Sabat. Dengan cara ngapain? Ya ini ya, kalian datang ibadah setiap hari Minggu, kalian melakukan pelayanan, kalian bersekutu dengan saudara seiman, yaitu adalah salah satu bentuk dari kalian mengingat dan menguduskan hari Sabat. Nah, kenapa sih hari Sabat itu harus kita lakukan? Kenapa ya kita anak-anak Tuhan tetap harus datang beribadah? Ya karena sebagai tanda ucapan syukur kita. Sampai hari ini, Cici dan adik-adik di rumah masih tetap ada, masih tetap bisa menghirup udara, menghirup oksigen dengan baik. Itu juga merupakan satu pimpinan daripada Tuhan. Apalagi di saat-saat COVID seperti ini ya, orang-orang banyak membutuhkan tabung oksigen. Apalagi tabung oksigen itu mahal. Ya, buat nafas aja orang harus bayar ya kalau misalnya udah kena COVID ya. Kalau udah parah, susah bernafas harus pakai tabung oksigen dan bayarnya itu mahal ya. Lalu sampai hari ini adik-adik masih bisa tetap dapat makan, minum, dipelihara hingga saat ini ya. Begitupun dengan Cici yang masih Tuhan pelihara hingga saat ini. Cici bersyukur, adik-adik pun juga harusnya juga bersyukur karena Tuhan masih memelihara ya. Kita datang kepada Tuhan juga karena itu. Karena mau mengucapkan syukur kita, tanda ucapan syukur kita karena Tuhan yang telah memelihara kita hingga saat ini ya. Lalu selain kita beribadah ya, kenapa ya adik-adik setiap hari Minggu tuh Cici Kokonya suka minta adik-adik tuh tetap di Zoom. Kalau misalnya habis dengar firman Tuhan, Cici Koko pasti bikin games ya, atau enggak ajak adik-adik ayat hafalan atau juga ajak adik-adik untuk berbicara ya, bersama-sama sharing cerita ya, nanyain kabar kalian, terus mendoakan teman-teman, yaitu juga salah satu bentuk persekutuan. Bersekutu itu juga merupakan salah satu tanda kita mengingat dan menguduskan hari Sabat ya. Sebagai satu gereja kita bersekutu di hari Sabat. Nah, oleh karena itu adik-adik yang di rumah, ayo ya, kalau misalnya Cici Koko bilang jangan pergi dulu dari Zoom, ya adik-adik jangan pergi. Adik-adik tetap stay di Zoom, ikutin semua kegiatan yang ada. Semuanya itu dilakukan supaya kita semua
anak-anak Tuhan tetap bisa bersekutu walaupun cuma ibadah di rumah. Ya kalau dulu kan kita kalau ibadah di gereja secara langsung kan kita bisa main game bersama-sama ya, tapi biarlah walaupun kita ibadahnya di rumah, kita tetap bisa bersekutu bersama saudara seiman, ya entah itu main games, ayat hafalan, sharing cerita, atau kita doain teman-teman semua bersama-sama ya. Itu semua adalah satu hal yang indah ya, di hari Sabat kita bisa melakukan itu semua. Di hari Sabat kita bisa datang beribadah, menyanyi, mendengarkan firman, bisa melayani, juga bisa bersekutu dengan bersaudara seiman ya. Oleh karena itu, adik-adik jangan lupa untuk selalu mengingat dan menguduskan hari Sabat ya, karena Tuhan pun sudah menetapkannya, Tuhan pun yang sudah melakukannya ya. Tuhan pada hari ke-7 Tuhan berhenti dari segala pekerjaan yang ada dan itu diperingati sebagai hari Sabat. Biarlah kita anak-anak Tuhan hingga saat ini juga tetap ingat dan kuduskan hari Sabat, tetap datang beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Ya karena sudah 6 hari lamanya ya kita melakukan aktivitas ya adik-adik, belajar, adik-adik misalnya ada les, adik-adik melakukan kegiatan-kegiatan sekolah lainnya, ya itu sudah cukup di hari ke-1 sampai hari ke-6. Lalu Tuhan sediakan hari ke-7 supaya kita semua beristirahat dari segala pekerjaan, dari segala rutinitas yang kita punya ya. Jangan lupa adik-adik untuk selalu ingat ya kalau setiap hari Minggu itu harus datang beribadah kepada Tuhan. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, di mana kami anak-anak Tuhan diingatkan bahwa kami adalah manusia yang begitu sempurna di hadapan Tuhan. Kami adalah manusia yang merupakan ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa indahnya. Ya Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami sebagai ciptaan Tuhan untuk bisa selalu memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong kami juga untuk boleh tetap mengingat dan menguduskan hari Sabat yang telah Tuhan tetapkan bagi kami. Sehingga kami boleh mengingat dengan datang beribadah kepada Tuhan, dengan melakukan pelayanan kami, dan juga bersekutu dengan saudara seiman kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh pimpin anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.